tahu ya, bisa hitung ya. Silakan hubungi guys. Iya, silakan hubungi ya. Iya Kak, soalnya enak turnya gratis. Oh iya. Ada sih, tapi masih buram-buram sedikit. Saya masuk karate dari mungkin kelas 1 SD. Kelas 1? Pemendali, mungkin 6 medali. Oh sering. Muhammad Agung dan Khalid. Ya, nama lengkapnya siapa lagi? Abdul Nur Halid. Abdul Nur Halid. Nah, ini Abdul Nur Halid, Muhammad Agung. Betul ya? Betul Kak. Ini teman berbagi keseruan saya hari ini adalah adik-adik dari SMK Negeri 4 Makassar. Betul ya? SMK Ya, Negeri 4 Makassar. Biasa disingkat apa? Skapat. 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 Ya, SMK Negeri 4 itu alamatnya di mana sih? Di Jalan Bandang nomor 140. Oh, Jalan Bandang nomor 140 yang ini ya, dekat-dekat Masjid Rais itu ya? Iya Kak. Oke. Nah, ini kalian sudah kelas berapa sekarang, Agung? Kalau saya sendiri tuh Kak udah kelas 12 atau kelas 3. Oke, kelas 12 atau kelas 3 ya. Udah mau dekat lulusan berarti ya. Nah, Betul. Kalau Halid Saya sendiri Kak kelas 11 atau biasa sebut kelas 2. kelas 2 atau Iya. kelas 11 ya. Iya. Wih, keren. Sekarang sudah sekolah tatap muka langsung atau masih ada online-nya? Sudah tatap muka Sudah 100% Kak. 100% ya? Iya. Sudah 100% tatap muka ya? Berarti udah asik ya? Iya. Udah bisa ini bertemu sama teman-teman yang awalnya belum ketemu selama 2 tahun. Oh, sempat 2 tahun nggak ketemu sama temannya ya? Iya, Ketemu Kak. sih, tapi ketemu di itu ya, online ya? Meskipun ketemunya cuma kumpul tugas di Oh, sekolah. Oke, berarti belajarnya online tapi kadang-kadang ke sekolah untuk kumpul tugas ya. Iya, Tugas. betul. Iya, betul Kak. Bisa cerita sedikit nggak? Sekolah SMK 4 itu seperti apa sih? Apa kondisinya atau apa aja yang dilakukan gitu? Kalau saya sendiri tuh Kak, SMK 4 itu atau Skapat itu bisa dibilang sekolah yang keren yang ada di Sulsel, Sulawesi Selatan. Karena kenapa demikian, sekolah kami tuh sudah termasuk sekolah salah satu yang tertua di Sulawesi Selatan, dibangun pada tahun 1964 pada tanggal 1 Agustus. Dan juga itu sekolah kami memiliki 6 jurusan. Di jurusan masing-masing itu sudah memiliki lab praktek masing-masing. Di contohnya salah satu jurusan itu di Tata Boga sudah memiliki dapur dengan restoran untuk mereka praktek. Dengan jurusan saya itu udah ada labnya Kak. Labnya itu untuk penghitungan paket wisata, untuk tiketing, begitu Kak. Oke. Ada tata boga juga ya? Ada Kak, Tata Boga yang ini. Oke. Terus Jago-jago apa lagi masak. yang menarik dari SMK 4? Kenapa kalian tertarik dan begitu bangga bersekolah ya, belajar di SMK 4? Kalau saya sendiri tertarik dari segi komputernya. Ya, terutama juga dari guru-gurunya, cara mengajarnya itu bagus. Oke. Tahu jurusan apa? Teknik komputer jaringan. Pantas. Tapi komputernya keren nih. Iya. Fasilitasnya oke lah ya. Fasilitasnya sangat mendukung. Oke. Nah, itu tadi ada 6 jurusan. Jurusan apa aja kan? Siapa tahu ada nih adik-adik yang sementara sekarang mungkin lagi kelas 3 SMP gitu ya, sedang mempersiapkan untuk sekolah lanjutan ya, mungkin ada yang tertarik masuk di SMK 4. Ada 6 jurusan tadi kan? Jurusan apa aja? Untuk jurusan yang ada di SMK 4 itu yang pertama usaha perjalanan wisata atau UPW, yang kedua ada akuntansi keuangan lembaga atau AKL, yang ketiga itu ada OTP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang keempat ada bisnis daring pemasaran atau BDP, yang kelima ada tata boga, yang keenam ada teknik komputer dan jaringan TKJ. Teknik komputer dan jaringan. Agung ambil jurusan apa? Kalau saya Kak itu jurusan usaha perjalanan wisata atau UPW. Itu ngapain aja belajarnya? Bisa dibilang belajar sambil berkeliling. Belajar sambil berkeliling. Ya, karena kita men-search untuk yang bisa dibuat untuk paket wisata, dirancang untuk dijual, bisa begitu Kak. Jadi kamu bisa jadi ini ya, konsultan perjalanan wisata gitu ya? Bisa Kak. Bisa ya? Ya soalnya kan otomatis kita cek harga segala macam per malam berapa. Gitu. Berarti tahu dong tempat-tempat wisata yang lagi populer saat ini. Kalau mau ke sana dari Makassar biayanya berapa, tahu ya? Bisa hitung ya? Silakan hubungi guys. Iya, silakan hubungi Muhammad Agung. Bisa. Kalau Khalid, jurusan apa? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Itu ngapain aja belajarnya? Yang pertama sebelum saya masuk
di teknik komputer jaringan kan pasti ada pikiran bilang saya mau bikin apa di dalam jurusan itu. ini. Oke. Ya. Yang pertama di era sekarang ini kan yang dibutuhkan tentang teknologi. Teknologi betul. Banyak yang komputerisasi membutuhkan ya. teknologi, pekerjaan-pekerjaan di luar banyak yang membutuhkan teknologi. Ya, Itu betul. salah satu pikiran saya ketika nanti saya keluar dari SMK 4, saya mau jadi apa? Saya mau kemana? Oke. Untuk apa saya masuk jurusan ini kalau saya keluarnya? Berarti akhirnya kamu sekarang belajar tiap hari komputer ya? Ya alhamdulillah. Nanti bongkar pasang komputer gitu udah bisa ya? Ya alhamdulillah. Pelajari perangkatnya gitu ya. Ya, kabel-kabelnya juga. Kabel-kabelnya juga ya. Udah bisa. Pernah sudah kepikiran belum? Kalau kayak Agung sekarang kan, Agung kan sudah kelas 12, berarti sedang persiapan untuk lulusan ya. Udah ada kepikiran belum nanti setelah lulus ini mau lanjut kuliah di mana? Sudah Kak. Kepikirannya tuh Kak di Politeknik Negeri Pariwisata. Kenapa? Karena sudah negeri dan juga sudah disubsidi oleh Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Pariwisata. Oke. Dan juga saya pikir biaya kuliahnya lumayan terjangkau lah. Yang terjangkau ya. Iya Kak, soalnya enak, turnya gratis. Oh iya. Berarti kamu memang mau fokus di pariwisata ya. Selain di mana? Di Poltek Park tadi Ada Kak untuk di pilihan dalam lain? provinsi itu di Poltekpar dengan Universitas Negeri Makassar. Kalau di luar Sulsel itu Kak di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Tetap pariwisata juga jurusannya. Tetap. Oke. Karena kenapa Kak? Bagaimana? Karena kan sekarang pendidikan kami itu bisa dibilang pendidikan vokasi. Skill kita sudah diasah di SMK. Jadi untuk lanjut ke perguruan tinggi itu skill kita sudah bisa dipraktekkan atau bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, berarti sudah ada dasarnya lah ya, Iya, sudah Kak. ada basicnya. Oke, kalau misalnya Halid ya, Halid kan walaupun saat ini kan baru kelas 2 ya, Iya. kelas 11 gitu ya. Iya. Tapi pasti sudah ada persiapan-persiapan dong ya nanti mau lanjut kuliah di mana. Sudah ada belum? Untuk sekarang ini masih ada sih, tapi masih buram-buram sedikit. Cuman Tapi sudah ada bayangan ya. ada target. Sudah ada target ya. Targetnya mau kuliah di mana? Ya, insya Allah kalau dalam Sulsel ini mungkin di Makassar atau di Unhas. Unhas, oke. Atau kalau di luar Sulsel mungkin ITB karena Wih. tertarik dengan teknologinya. Oh, berarti mau tetap lanjut di ini jurusan teknologi juga. Iya. Karena kan banyak nih yang dari ITB menghasilkan siswa-siswa yang wow gitu. Iya, betul sekali. Oke, nah ini kita ngomongin aktivitas. Sampai jam berapa sih? Kalau di sekolah jam berapa? Kalau normalnya tuh Kak dari jam 7:15 gerbang udah ditutup. Mulai dari jam 7 sampai dengan kalau jurusan saya tuh Kak paling lama jam 4:30. Jam 7 sampai jam 4:30 bawa sore. bekal dong. Iya. Bawa bekal. Ya? Kalau waktu normal Kak, tapi kalau pandemi udah dibatasi jamnya sampai jam 3. Oke. Nah, berarti itu kan sebagian besar waktu kalian dihabiskan di sekolah. Nah, selain belajar di sekolah itu ada ini nggak sih? Ada kegiatan lain yang kalian ikuti? Di luar atau di mana gitu? Untuk saya sendiri ada Kak. Apa kegiatan? Kegiatan di luarnya itu berolahraga. Olahraga Kegiatan yang biasa saya suka itu termasuk karate juga. Karate. Iya. Wih. Sekarang berarti kamu aktif karate ya? Iya, untuk sekarang sudah aktif. Sabuk apa? Sudah Alhamdulillah sudah sabuk coklat. coklat. Iya. Kapan hitam? Alhamdulillah bulan ini, insya Allah doakannya teman-teman. Ini ada mau kenaikan sabuk juga lagi Iya. ya? Insya Allah 2 minggu ke depan. Lagi prepare. Oh iya. Persiapan lomba juga. Emang kamu suka karate dari umur berapa? Saya mulai masuk karate dari mungkin kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya. Sudah mulai Sudah mulai dibentuk di situ. Karena saya dulu mungkin masih kecil-kecilnya. Iya, 1 SD ya pasti kecil lah. Ya kan? Sekarang aja masih kecil. Nah, terus Alhamdulillah prestasi dari kelas 1 SD sampai sekarang kan sempat tidak ikut latihan berapa tahun, 2 tahun mungkin ya. Alhamdulillah sempat ambil juara beberapa medali, mungkin 6 medali. Oh, sering ikut lomba juga ya? Iya. Dan sampai sekarang mendapatkan 6 medali. 6 medali. Itu medali lomba tingkat RT, kabupaten atau tingkat apa? Alhamdulillah ada yang tingkat nasional dan itu juga rezeki saya ya. Saya pakai
untuk daftar di SMK Negeri 4 Makassar. Oh. Daftarnya ke ini pakai jalur prestasi kan Oh, jalur ada prestasi. daftarnya ya jalur Nah, prestasi. kamu mendaftarnya jalur prestasi pakai medali itu. Iya, Prestasi pakai dari sertifikat. karate, sertifikat karate Iya. itu ya. Wih, 6 medali loh. Keren. Medali emas. Belum sih. Oh, belum. Tapi sudah ada itu sudah dapat medali pun sudah luar biasa. Apalagi kalau tingkat nasional kan. Kenapa suka karate dari kecil? Yang pertama dimotivasi dari orang tua. Orang tua juga Iya. ini. Orang tua juga punya ilmu bela diri. Apa itu? Cuman Beda. ya beda. enggak usah dipublis lah. Ah, tapi ada bela diri lah intinya. Iya, ada bela Nanti diri kamu lah. terinspirasi dan termotivasi dari Iya. orang tua ya. Di zaman sekarang juga kan pergaulan semakin bebas. Banyak hal-hal yang tidak terduga kalau kita di luar. Bisa saja ada yang tidak suka sama kita. Nah, intinya bela diri buat jaga diri lah. Ya, Iya, betul lah, intinya. bukan untuk menundukkan diri. Betul. Oke, kalau Agung aktivitasnya apa selain belajar aktif di sekolah sekarang? Kalau saya itu Kak di luar sekolah itu ada organisasi yang saya ikuti dua. Yang pertama itu Duta Lingkungan atau Ikatan Duta Lingkungan Sulawesi Selatan. Oke. Dengan yang kedua itu Forum Anak Kecamatan. Forum. Kalau duta lingkungan itu ngapain aja? Kegiatan. Duta Lingkungan itu Kak kegiatannya semacam mengedukasikan tentang lingkungan dan juga semacam mendaur ulang sampah menjadi produk untuk membantu UMKM gitu Itu Kak. pemerhati lingkungan ya kurang lebih. Iya Kak. Terus daur ulang gitu. Ini sejauh ini apa yang sudah jadi tadi kan ada daur ulang gitu ya, bahan bekas jadi sesuatu yang bermanfaat ya, bahkan mungkin bisa diuangkan gitu ya. Sejauh ini apa yang sudah berhasil dibuat seperti itu? Kalau yang berhasil dibuat itu Kak sekarang dari vas bunga, tas, kostum juga ada Kak. Oh, sudah ada kostum juga. Iya dan juga ini ada dari kantong plastik diubah menjadi tas. Wow. Gitu Kak. Oke. Itu nanti dijual ya? Iya Kak. Lagi itu masih dalam proses ini Kak, pengembangan. Oh, proses pengembangan ya. Oke. Kalian kan pengurus OSIS juga ya? Iya Kak. Iya. Ketua atau apa ini? Kalau saya sendiri ketua 1, kalau dia Kalau saya sendiri ketua 2. Ketua 1, ketua 2 gitu ya. Oke, jadi masing-masing punya ini ya. punya Oke, peran. berarti tapi masih ada lagi ketua Iya. apa? Iya, Ketua masih ada ketua umumnya. Ketua umum, Cuman lagi PKL. PKL ya. Oke, jadi kalian ketua 1 dan ketua 2. Nah, selain aktif di OSIS, kalau di sekolah ada organisasi lain atau apa sih istilahnya ekskul ya? Iya Kak. Iya, betul. Ada aktif di Kalau saya sendiri dari awal masuk sekolah ya, itu memasuki ekstrakurikuler futsal. futsal. Iya. Wih, selain Cuman- karate futsal. Kamu iya. sama orang Cuman kan- olahraga kali ya. Salah jurusan ini. Cuman kan dari awal pandemi itu banyak lomba-lomba yang tidak dibikin. Iya, Atau maksudnya Event. kayak event-event banyak lah yang dulu rame akan event, tapi Ditunda sekarang gitu ya karena kan pandemi. Iya. Oke, kalau Agung aktivitasnya apa di sekolah Kalau selain itu? saya itu Kak ikut ekskul Paskibra. Oh, Paskibra juga. Iya. Dan kebetulan juga saya ketua umum Paskibra periode sekarang. Jadi ketua umum Paskibra sekarang jadi ketua OSIS satu. Ketum Paskibra juga luar biasa ya. Berarti tiap hari latihan. Latihannya itu Kak ada jadwalnya dibuat oleh bidang kesiswaan. Latihannya untuk Paskib itu hari Kamis dan Sabtu. Oh, berarti masing-masing ekskul itu sudah ada jadwal latihan rutinnya ya? Iya Kak, supaya ini bisa berbagi lapangan, supaya jadwal latihannya tidak tabrakan lah. Berarti banyak ekskul juga di SMK 4 ya? Ada Kak, ekskul itu ada 10, organisasi ada 3 Kak. Oh, gitu. Oke. Nah, kita ngomongin soal pelajaran. Nah, ya kan. Hai. Mata pelajaran favorit apa? kalau saya sendiri mata pelajaran favorit yang pertama mungkin dari jurusan saya sendiri ya. Apa itu? Pelajaran. Pelajaran produktif tentang apa? Tentang komputer apa lagi namanya? Ayo. Lupa pelajaran. Ya, Pelajaran produktif tentang komputer ya? Iya. Oke, berarti kamu hobi inilah ya, rakit-rakit komputer ya? Suka otak-atik komputer nggak? sebenarnya suka. Cuman alat yang kurang. Alat terbatas. Iya, Ada di sekolah. alat terbatas. Oke. Cuman kan ada sekolah yang memfasilitasi jadi alhamdulillah. Betul. Guru favorit? Guru favorit? Ya. Untuk Ibu An Hairati, Ibu Ana guru Haryati. agama. Oke, Sangat baik. Sangat baik. Halo Ibu. Ya. Kalau lihat video ini. Kalau ada nggak sih mata pelajaran yang kamu kurang sukai?
Kalau Kurang suka ya bukan berarti nggak suka ya. kurang suka bukan berarti tidak suka ya. Iya. Cuman kan waktu SD itu sangat suka mungkin. Ah. Sekarang semenjak buat teman-teman yang tahu semenjak ada X dan Y matematika itu semakin sulit. Astaga. Aljabar. Aljabar. Matematika ya guys. Oke. Agung? Kalau saya tuh Kak, pelajaran yang disuka itu ada dua. Yang pertama itu Kak dari perencanaan paket wisata atau POPW. Yang kedua itu Kak tiketing. Karena kenapa saya suka yang paket wisata? Karena kita bisa berkeliling dunia dengan itu. Kita bisa buat paket wisata untuk wisatawan, maupun wisatawan wisdom, wisatawan domestik dengan wisman, wisatawan mancanegara. Iya Kak. Dengan tiketing itu issue tiketnya domestik dan lokal. Oke. Guru favorit? Guru favorit saya itu Kak wali saya sendiri tentunya yang disebutkan tadi Ibu Haji An Hairati. Kenapa saya suka beliau? Karena metode mengajarnya beda dengan ya dia sangat kayak apa ya? Ya bukan berarti yang Selain lain kayak ibu. nggak ini ya, Iya. tapi apa yang tadi kalian sebutin itu adalah favorit. Ya ya karena kan? gurunya juga asik diajak ngomong dan juga saya sering curhat sama beliau. Teman selain guru, teman curhat juga. Ya betul Kak. Kalau kamu mata pelajaran yang kurang disukai apa? Sama? Sama matematika. Sama. Oke. Aduh, ini anak muda ini semua nih. Nah, oke, kalau tadi kan sudah ngomongin mata pelajaran ya. Kalian apa namanya? Cita-citanya nanti mau jadi apa sih sebetulnya? Agung? Kalau saya Kak cita-citanya itu berkarir di dunia penerbangan. Penerbangan ya, oke. Nggak jauh-jauh dari pariwisata ya. Olid? Kalau saya mungkin jauh dari TKJ karena insya Allah mau jadi pengusaha. Ya, pengusaha komputer kan bisa Pengusaha juga. iya bisa juga. Iya, kan? Amin ya Allah. Doakan teman-teman. Amin. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa tercapai lah ya. Nah, itu banyak hal sih sebetulnya kita mau ngobrolin ya. Kalau ini kan video kita dinonton juga mungkin sama adik-adik kelas kalian gitu ya. Betul ya? Sama adik-adik kelas. Menurut apa sih yang kalian bisa sampaikan nih ke adik kelas, misalnya kayak khususnya Agung kan sudah mau tamat, sudah mau lulus ya. Ada nggak sih pesan yang kalian bisa sampaikan buat teman sekolah, adik kelas, atau bahkan buat sekolah kalau nanti sudah jadi alumni? Oke. Kalau saya sendiri tuh Kak, ukirlah prestasi sebanyak-banyak mungkin selama kalian bersekolah di SMK 4. Karena alma mater SMK 4 cukup dikenal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jadi jaga baik nama sekolah kita, terkhususnya alma mater SMK Negeri 4 Makassar. Oke, good. Ya. Oke, nanti Holid ada yang mau sampaikan sama adik kelas? Jangan pernah salah pilih jurusan teman-teman. Jangan pernah kecewa dengan jurusan yang kalian pilih. Jangan salah pilih jurusan. Oke, ini khusus mungkin pesan untuk yang baru mau masuk ya? Iya. Iya, oke. Nah, kalian sering dengar smart friend nggak sih? Ya. Sering. Sering ya. Oke, satu kata yang ada di pikiran kalian kalau dengar smart friend. Kalau saya kuota pelajar. Kuota pelajar. Oke, kalau siapa? Agung? Ya kalau saya itu Kak unlimited. Limited. Tapi kalian sudah pakai smartphone belum? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Iya. Saya mungkin nyusul. Nyusul. Pakai dong segera. Ya, Itu jelas. Agung sudah pakai. Iya, Ya. Kak. Pakai yang mana, Agung? Yang unlimited. Unlimited ya? Iya, Oke. dan juga kebetulan 2 minggu lalu dapat gift dari Smart Friend. Wih, dapat gift. Ada kunjungan ya, kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Luar biasa. Ya. Nah, itu kan kalau kita berbicara mengenai aktivitas kalian, mengenai sekolah, kegiatan kalian sehari-hari, cita-cita dan segala macam ya. Dan ada lagi yang enggak yang mungkin kalian mau sampaikan? Misalnya nih, kalau ada teman-teman yang mau join di SMK 4, caranya gimana? Kalau untuk daftar di SMK 4 itu mungkin tunggu informasi dari pemerintah atau dinas pendidikan, karena kan sekolah kami itu Kak negeri. Oh iya. Terus pendaftarannya itu di semua melalui sistem mereka yang di dinas. Ikuti pendidikan. proses itu Iya, ya. Kak. Oke. Nah, teman-teman kira-kira video kita juga kan dinonton oleh banyak orang gitu ya. Ada nggak sih pesan yang kalian bisa sampaikan ke penonton kita? Ada Kak. Kalau saya sendiri tuh jangan pernah takut mencoba, karena kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Dan juga jangan takut untuk mencoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Gitu Kak. Halid? Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya,
tapi anak muda yang banyak karya. Cakep. Ya, oke. Teman-teman, saya doakan yang mudah-mudahan studi kalian lancar. Ya, Agung yang sudah sebentar lagi mau lulus, mudah-mudahan proses kelulusan lancar. Amin. Masuk di kampus ya atau universitas dan jurusan impian ya. Terus cita-citanya juga kalian berdua mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Ya, amin ya. Tetap sehat, tetap semangat dalam mengejar impian dan berkarya ya. Oke, Muhammad Agung dan Abdul. Abdul Nur Nur Khalid. Khalid dari SMK 4 Makassar. Thank you semua. Dadah.